أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا Jadi yang dimaksud dengan sujud sahwi itu adalah sujud yang diperintahkan, ya. Sujud yang diperintahkan pada akhir salat. Ya, jadi sujud yang diperintahkan pada akhir salat tujuannya apa? Jabran linaqsin fiha. Sebagai penambal, ya, jabar itu menutupi kekurangan, ya, jabran linaqsin fiha, untuk
menutupi kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Ya, kadang kita sholat, kita lupa satu kewajiban sholat kita. Ya, lupa tasyahud awal. Setelah rakaat kedua, langsung berdiri. Lupa tasyahud awal. Nah, ini berarti terjadi kekurangan di dalam sholat kita. Ya. Nah, jadi fungsi daripada sujud sahwi itu untuk menambal, ya, menutupi kekurangan yang terjadi di dalam sholat kita, atau ya, auziyadatin, atau ketika terjadi penambahan dalam sholat. Ya, jadi bentuk-bentuk kesalahan dalam sholat itu bisa berupa pengurangan dan bisa dalam bentuk penambahan. Dan semuanya terjadi pada sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka komplit betul sebenarnya ajaran kita ini. Ya, jadi Rasulullah dalam beberapa riwayat itu pernah salah, ya, pernah lupa, ya, luput dalam sholat yang beliau lakukan, baik kurang ataupun terjadi penambahan. Ya. Jadi sujud sahwi itu sekali lagi adalah sujud yang diperintahkan untuk kita lakukan di akhir sholat, baik karena terjadi, ya, sebagai bentuk menutupi kekurangan yang terjadi di dalam sholat, ya, atau memperbaiki ketika terjadi penambahan dalam sholat, au syakin, ini yang terakhir, sebab yang ketiga, atau ketika terjadi keraguan-raguan di dalam sholat. Ya, kita sholat duhur, pada saat setelah, ya, kita sementara sholat, kita ragu, ini rakaat, setelah ini rakaat yang keempat atau rakaat yang ketiga. Biasa seperti itu, ya. Ya. Ragu kan? Ini setelah ini rakaat ketiga atau rakaat yang keempat. Ya. Atau ini rakaat yang keempat sudah cukup atau masih kurang. Ya. Jadi terjadi keraguan-raguan di dalam sholat kita. Ya. Nah, maka ketika terjadi keraguan-raguan, maka diperintahkan untuk sujud sahwi. Ya. Nah, sujud sahwi ini masyru', disyariatkan. Ya. Dalil pengsyariatannya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza nasiya ahadukum," kalau seseorang itu lupa, ya, maksudnya lupa dalam salatnya, falyasjud sajdataini, maka hendaklah dia sujud sebanyak dua kali, ya. Jadi diperintahkan untuk sujud sebanyak 2 kali sebelum mengakhiri salatnya. Juga berdasarkan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Juga berdasarkan, jadi ini kan perintah dari Rasulullah, falyasjud sajdatain. Hendaklah dia sujud 2 kali. Itu sifatnya perintah, ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang akan sebentar kita jelaskan. Jadi kita akan jelaskan beberapa bentuk kesalahan, baik itu pengurangan, penambahan, keraguan, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwa beliau melaksanakan sujud sahwi. Ya.
Nah, kemudian dikatakan waqad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyati sujudis sahwi. Para ulama kita telah bersepakat, ya, ijma', ya, telah konsensus bersepakat, ya, bahwa sujud sahwi ini adalah sesuatu yang disyariatkan, ya. Nah, ya, sesuatu yang disyariatkan. Nah, kemudian sebab-sebabnya tadi sudah kita jelaskan, ya, sebab-sebabnya ada 3 sujud sahwi itu. Yang pertama adalah kalau terjadi penambahan az-ziyadah, kemudian yang kedua wan naqsu, kalau terjadi kekurangan di dalam sholat kita, ya, penambahan seperti yang tadi disebutkan, ya, sholat duhur 4 rakaat, dia melaksanakannya sampai rakaat yang kelima, ya. Dia sujud dalam 1 rakaat sampai 3 kali, itu namanya penambahan, ya. Dia sujud sampai 3 kali, ya. Nah, maka ini namanya penambahan atau pengurangan. Terjadi kekurangan di dalam sholat, ya, seperti yang kita jelaskan tadi, ya, tidak melaksanakan sujud, tidak melaksanakan tasyahud awal. Ini yang paling sering biasa kita dapatkan, ya. Kemudian wasyak, ya, keraguan. Apa itu asyak? Dalam pembahasan ilmu usulul fiqh, maratibul idrak, pengetahuan seseorang itu ada namanya al-yaqin, itu yang paling tinggi, ya. Itu yang paling tinggi, mengetahui sesuatu sesuai dengan hal yang sebenarnya. Itu namanya apa? Al-yaqin, keyakinan, ya. Ada yang menginformasikan kita bahwa di jalan Abdullah dan Sirua ada kebakaran. Baru datang informasi, ya, kepada kita, ya, 1-2 orang. Sudah yakin belum? Akhirnya kita ke sana sendiri, lihat kebakaran itu, ya. Maka pengetahuan kita tentang terjadinya kebakaran itu namanya apa? Yakin. Makanya ada namanya hakul yakin, ada ainul yakin. Betul-betul yakin, ainul yakin. Kalau sudah kita lihat, berarti betul itu. Nah, itu tingkatan yang pertama. Di bawahnya ada namanya azan. Ya, azan. Tidak sampai kepada yakin, tapi apa yang zon itu persangkaan, ya, persangkaan, ya, persangkaan, tapi tidak sampai kepada tingkatan yakin, tapi kuat, ya, seperti tadi ada yang menginformasikan kita kalau 1 orang itu masih belum, tapi kalau sudah yang menyampaikan kepada kita 5 orang, 6 orang, maka meskipun tidak sampai pada tingkatan keyakinan, tapi dia sudah sampai mendekati keyakinan, namanya zan. Dalam ilmu usul fiqh namanya zan. Ada yang disebut dengan adzannur rajih, persangkaan yang kuat. Nah, yang ketiga itu apa? Itu syak namanya. Syak itu apa? Iya, tidak tahu, ya, ragu-ragu, ya, syak. Nah, itu namanya syak. Jadi dia tingkatan ilmu yang masuk pada tingkatan yang ketiga. Ya, jadi ragu akan, ya, apakah ini terjadi atau tidak, atau ini salah atau tidak. Yaitu tingkat 50-50. Ya, 50%. Itu namanya syak. Kalau tadi zon itu bisa 70-30. Kalau yakin itu 100%. Ya. Nah, di bawah syak itu ada namanya waham. Waham itu sudah 30%. Lebih banyak penyelisihannya. Yang paling di bawah lagi itu namanya, ya, di bawah al-waham itu al-khata, kesalahan. Ya.
kesalahan. Jadi itu 5 tingkatan pengetahuan kita tentang sesuatu, ya, yang disebut dalam ilmu usul fiqh madarikul ilmi atau madarikul idrak. Ya. Nah, jadi syak itu tingkatan itu. Tapi apakah itu yang dimaksud? Ya, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita jelaskan sesuai dengan contoh yang ada. Nah, kemudian di sini dijelaskan mata yajib, kapan sujud sahwi itu wajib untuk kita lakukan. Di sini dikatakan yang pertama, yajibu sujudus sahwi lima ya'ti. Sujud sahwi itu wajib ketika kita terjatuh atau ketika kita berada pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis salah. Kalau dia melakukan satu perbuatan, ya, menambah, bukan melakukan, menambah satu perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan salat. Idza zada fi'lan min jinsi salat. Jadi dia menambah satu perbuatan di mana perbuatan itu masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan dalam salat. Seperti apa? Contohnya ka'an yazida ruku'an, seperti dia menambah ruku'. Ruku' itu berapa kali? Berapa kali disyariatkan ruku'? Dalam satu rakaat? Satu kali. Ya. Dalam satu rakaat kita hanya diperintahkan satu kali ruku'. Dia 2 kali ruku'nya. Ya, kecuali tentunya dalam salat kusuf, ya, salat kusuf, salat gerhana memang disyariatkan untuk ruku' dua kali. Ya. Au sujudan, dia menambah sujud yang harusnya 2 kali, dia menambah sujud yang ketiga. Au qiyaman, atau berdirinya 2 kali, ya. Kemudian au qu'udan, ya, atau duduknya 2 kali. Duduk di antara 2 sujudnya, ya. Duduk di antara 2 sujudnya 2 kali, qadra jilsatil istirahah, walaupun kadarnya seperti jilsatul istirahah. Apa itu jilsatul istirahah? Duduk istirahat. Apa itu duduk istirahat? Duduk yang kita lakukan setelah kita sujud yang kedua sebelum bangkit untuk rakaat berikutnya. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah disunnahkan orang itu duduk istirahat atau tidak? Ya, diperselisihkan. Nah, kata para ulama, kalau seseorang itu duduk istirahat, tetapi duduk istirahatnya itu, ya, duduk, ya, menambah duduk, walaupun kadarnya seperti duduk istirahat, ya, maka itu juga dianggap menambah sebagai tambahan di dalam sholat. Ya. Nah, apa dalilnya? Hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud, ya, sebagaimana diriwayatkan, ya, di dalam Sahih Muslim, beliau menceritakan shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bina, melaksanakan salat bersama kami, khamsan. Berapa kali? Berapa rakaat? 5 rakaat. Ya. Faman fatala minas salati tawashwashal qaumu bainahum. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selesai dari salat, tawashwasha al-qaum. Dalam riwayat yang lain tawaswasa. Orang saling berbisik-bisik, saling membicarakan. Ya. Kenapa tidak ada yang tegur pada saat salat? Kenapa tidak ada yang tegur? Karena para sahabat kan pada saat itu kan, ya, pensyariatan berlangsung. Jangan sampai mereka mengatakan, oh, ini syariat yang baru, jadi tidak ditegur. Ya. Falamma fatala minas salati tawashwashal qaum bainahum faqala ma sya'nukum. Ketika Rasulullah melihat para sahabat saling berbicara, berbisik-bisik, ma sya'nukum, apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian, ya, apa yang kalian ributkan? Ya, fama sya'nukum.
Faqalu ya Rasulullah hal zida fis salati syai'un? Wahai Rasulullah, apakah memang kita disyariatkan menambah dalam salat? Ya, jadi para sahabat menyangka ini syariat yang baru. Adakah syariat yang baru bahwa rakaat, ya kelihatannya ini kalau bukan salat duhur, salat asar, karena Rasulullah salat 5 rakaat. Ya. Apakah ada perkara baru yang ditambahkan, ya, sehingga engkau melaksanakan salat 5 rakaat? Qala la, tidak ada yang baru, tidak ada tambahan dalam salat. Qalu fa innaka sallaita khamsan. Ya Rasulullah, engkau salat 5 rakaat, ya. Famfatala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famfatal, ya, maka Rasulullah langsung menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat, ya, duduk maksudnya, menghadap ke kiblat. Fasajada sajdatain. Setelah itu Rasulullah langsung sujud dua kali. Sajada sajdataini summa sallam. Kemudian Rasulullah salam. Assalamualaikum, ya, seperti biasa. Summa qala innama ana basyarum mislukum. Rasulullah mengatakan innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya ini manusia biasa sama dengan kalian. Innama ana basyarum mislukum. Ansa kama tansaun. Saya lupa sebagaimana kalian juga lupa. Jadi Rasulullah itu menegaskan dirinya adalah manusia biasa. Meskipun beliau dapat wahyu, tetapi Allah ingin menunjukkan kepada kita sisi-sisi dalam kehidupan Rasulullah bahwa beliau juga adalah manusia biasa. Ya, ansa kama tansaun. Ya, bahkan terjadinya lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat itu sampai beberapa kali, bukan satu kali, seperti yang akan kita jelaskan. Jadi ini sampai terjadi penambahan sampai 5 rakaat. Maka Rasulullah katakan, saya ini manusia biasa sama dengan kalian, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasiya ahadukum, kalau seseorang itu lupa dalam salatnya, falyasjud sajdataini, maka hendaklah dia sujud sebanyak dua kali. Ya. Kelihatannya hadis ini Rasulullah sudah salam, ya, karena setelah salam dulu, ya, kemudian setelah itu mendengarkan orang ribut. Nah, setelah diberitahukan, Rasul langsung sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Jadi berapa kali Rasulullah salam? Iya, kelihatannya 2 kali, seperti yang akan juga terjadi pada kejadian yang lain dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan fa idza alima biziyadati wa huwa fi shalah wajaba alaihi al-julus hala ilmihi hatta law kana fi athna'ir ruku' li'annahu law istamarra fi ziyada ma ilmihi la zada fi sholati syai'an amdan wa hadha la yajuz. Ini Rasulullah tadi dalam kejadiannya itu beliau tahu bahwa terjadi penambahan setelah rakaat kelima atau belum selesai rakaat yang kelima? Setelah selesai rakaat yang kelima. Ya. Nah, bagaimana kondisinya kalau kita mengetahui, ya, bahwa kita sudah menambah rakaat ini, ya, ya, sementara kita belum selesai sholat. Kalau Rasulullah yang tadi beliau tahu ada rakaat kelima setelah selesai sholat. Nah, ini tidak. Jadi umpamanya kalau ada orang yang berdiri pada rakaat yang kelima, pada saat dia berdiri, dia yakin, oh ini rakaat yang kelima, sudah terjadi penambahan. Apa yang dia lakukan? Atau dia sementara ruku, atau dalam keadaan apapun. Kalau sholat jamaah kan pasti akan ada yang, ya, mengingatkan, tambih, subhanallah, ya, otomatis seperti itu. Maka apa yang terjadi? Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terus menyempurnakan rakaat yang kelima itu, atau langsung duduk sujud sahwi? Apa yang kita lakukan? Di sini dikatakan fa idza alima biziyadati, dia langsung harus duduk untuk sujud sahwi. Ya.
ya, atau ya duduk untuk sebelum sujud sahwi dulu, duduk untuk tasyahud akhir. Mohon maaf ya, jadi harus duduk untuk tasyahud meskipun dia sementara ruku dia ingat, oh ini salah, ini penambahan, ini rakaat yang kelima, tidak boleh dia teruskan rukuknya, harus pada saat itu dia langsung apa, duduk untuk tasyahud akhir. Kenapa? Karena kalau dia sengaja menambah, maka dia menambah sesuatu yang bukan bagian daripada salatnya, dan itu tidak boleh. Ya, kalau sengaja bisa membatalkan salat kita, menambah gerakan salat meskipun dia bagian daripada gerakan salat dengan sengaja. Itu tidak boleh. Maka pada kondisi yang seperti itu kita langsung duduk, kemudian tasyahud, ya, tasyahud, kemudian setelah itu sujud sahwi, kemudian setelah itu salam, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salah. Beliau salam sebelum menyempurnakan sholatnya. Jadi beliau salam duluan, assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal sholatnya belum sempurna rakaatnya. Ya, kalau tadi menambah rakaat yang kelima. Kalau ini sebaliknya. Beliau salam assalamualaikum padahal sholatnya belum sempurna. Berdasarkan hadis Imran ibn Hasin qala sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi raka'atin minal asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salam ya dalam sholatnya padahal beliau baru melaksanakan 3 rakaat dalam sholat asar. Ya, ini banyak kejadian keliru dalam sholat itu, biasanya dalam sholat sirriyah. Dalam sholat apa? Dalam sholat yang kita tidak jaharkan. Kenapa para jamaah sekalian? Kalau kita membaca, itu ada yang kita ingat. Ya, kita, oh saya membaca ini rakaat 1. Saya membaca, oh berarti rakaat kedua. Kalau salat sir kita tidak baca, itu ya sama saja. Rakaat pertama sampai rakaat terakhir itu sama. Maka biasanya kekurangannya di situ. Sallama Rasulullah SAW fi salasi rakaat minal asar. Jadi Rasulullah salat asar, tapi salat asarnya cuma 3 rakaat. Setelah 3 rakaat Rasulullah salam. Summa qala fadakhala al-hujrah. Bahkan dikatakan Rasulullah sudah berdiri dan apa? Ya. Fadakhala al-hujrah. Rasulullah ingin masuk ke kamar istri beliau. Jadi sudah Rasulullah berdiri. Ya, sudah jalan, bahkan Rasulullah sudah tinggalkan tempat imam dan ingin masuk ke rumah istri beliau, hujrah. Ya. Faqama rajulun basitul yadain. Ya, maka berdirilah seorang sahabat namanya Zil Yadain. Ya. Faqala aqasuratis shalah. Sahabat ini bertanya. Ya, lagi-lagi para jamaah sekalian, Rasulullah pada saat sholat itu tidak ditegur oleh para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat menyangka bahwa itu pensyariatan yang baru. Makanya Zul Yadain ini yang menegur Rasulullah, ini berkata, aqasuratis shalah. Ya Rasulullah, apakah sholat ini memang sengaja menjadi lebih pendek? Ya. Fakharaja, ya. Maka Rasulullah ketika disampaikan bahwa beliau disampaikan telah terjadi kekurangan 1 rakaat dalam salat asar beliau, fakharaja, maka beliau keluar dari kamar beliau, dari rumah istri beliau, fasallar rak'atal lati kana tarak. Kemudian Rasulullah salat dan menambah rakaat yang beliau tinggalkan. Berapa rakaat yang beliau tinggalkan? 1 rakaat. Summa sallama. Kemudian beliau apa? Salam. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian setelah itu sajadatis sahwi. Kemudian setelah itu beliau sujud sahwi, kemudian salam lagi. Jadi 2 kali salam. Ya, 2 kali salam. Nah, ini yang
Yang pertama terjadi penambahan, yang kedua terjadi kekurangan di dalam salat. Aulahana lahnan, ini yang ketiga, kondisi di mana kita wajib untuk sujud sahwi. Aulahana lahnan yuhilul ma'na sahwan, atau seseorang itu yang salah baca, ya, yang salah dalam membaca bacaan di dalam salat yang dengannya maknanya berubah karena lupa. Bukan karena dia tidak tahu atau bukan karena dia sengaja. Kalau sengaja ya maka bisa membatalkan sholat. Karena lupa. Ya, karena dia lupa. Contohnya umpamanya dia harusnya baca siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi karena dia lupa, dia baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Beda enggak maknanya an'amta dan an'amtu? An'amta itu engkau beri nikmat, an'amtu saya yang beri nikmat. Ya. Tapi dia menyebutkannya bukan sengaja, bukan karena dia tidak tahu dan bukan karena dia sengaja, tapi karena lupa. Maka ini juga menyebabkan seseorang itu wajib untuk melaksanakan sujud sahwi. Kalau dia sebutkan sengaja, maka salatnya batal atau rakaatnya itu menjadi batal. Maka itu kalau sengaja. Tapi yang di sini yang dimaksud kalau dia lupa. Ya. Karena dia lupa, ya. Ya. Pokoknya dia harus sebutkan biasanya ya, Sami Allahu liman hamidah, ya. Tapi karena dia lupa atau ngantuk, Sami Allahu akbar. Ya, umpamanya ya. Jadi dia tidak bilang Sami Allahu liman hamidah, tapi karena dia ngantuk, Sami Allahu akbar. Setelah itu baru dia salah. Ini lahat, ya. Dia melakukan kesalahan tapi dia lupa karena lupa. Ya, karena dia lupa. Maka dalam kondisi ini dia wajib untuk sujud sahwi. Ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dalam kitab ini, autaraka wajiban, atau dia meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban salat. Ada berapa wajib salat? Nah, ya, diingat pelajaran yang lalu ada berapa? Wajib salat ada 8 ya, dalam kitab ini disebutkan 8, baik yang sifatnya gerakan ataupun ucapan. Nah, ya. Jadi meninggalkan satu kewajiban salat. Nah, ya. Bukan rukun. Kalau rukun itu harus diganti. Kalau wajib tidak mengapa tidak diganti, tapi wajib sujud sahwi. Ya. Li hadisi Ibn Buhaina, berdasarkan hadis Ibn Buhaina, qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 2 rakaat min ba'dis salawat summa qama falam yajlis. Ya. Jadi 2 rakaat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan tidak duduk tasyahud. Jadi Rasulullah setelah rakaat kedua bangkit langsung rakaat ketiga. Rasulullah meninggalkan tasyahud awal. Jadi ditinggalkan beliau meninggalkan ya tasyahud awal. Faqaman nasu ma'ahu, maka orang-orang mengikuti Rasulullah. Faqaman nasu ma'ahu. Ya. Falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu, ya, wa falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbar qabla taslim fasajada sajdataini wa huwa jalisun summa sallama. Jadi kata sahabat Ibn Buhaina ini, setelah beliau menyelesaikan sholatnya, ya, falamma qada salatahu. Jadi setelah beliau selesai sholat,
ya. Wa nadarna taslimahu, sementara kami menunggu beliau salam. Ya, jadi para sahabat menunggu Rasulullah salam, assalamualaikum warahmatullah. Tapi beliau tidak salam. Ya, beliau tidak salam. Ya, kabbar, ternyata beliau langsung takbir, tidak salam, tidak assalamualaikum, tidak salam, langsung takbir, Allahu Akbar untuk sujud. Kabbara qablat taslim, beliau bertakbir sebelum mengucapkan salam. Fasajada sajdataini wa huwa jalis, beliau melakukan 2 kali sujud, ya, melakukan sujud 2 kali dalam posisi duduk. Summa sallama, kemudian setelah itu barulah beliau salam. Kalau hadis yang pertama atau hadis yang kedua, bahkan ya, kedua itu Rasulullah salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Nah, hadis yang ketiga ini atau yang ketiga ini itu Rasulullah tidak salam, langsung sujud. Setelah tasyahud Rasulullah langsung ya sujud sahwi, kemudian setelah sujud sahwi beliau salam. Ya. Sabata hadza bil khabari fi man taraka tasyahhud al-awsat. Maka hadis ini, kata pengarang kitab ini menjadi hadis yang sabit yang menginformasikan kepada kita tentang pensyariatan sujud sahwi bagi seseorang yang meninggalkan tasyahud awal. Fayuqasu alaihi sairul wajibat. Maka dikiaskan kepada semua kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan di dalam sholat. Jadi semua kewajiban yang kita tinggalkan dalam sholat tidak perlu diganti kewajiban itu. Ya, umpamanya kita lupa mengucapkan Rabbana lakal hamdu, atau kita lupa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Semuanya ini adalah wajib-wajib dalam sholat. Tapi kalau kita lupa, tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti dan tidak membatalkan sholat. Yang penting kita ganti dengan sujud sahwi. Ya. 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 Atau kita lupa menyebutkan Rabbi ghfirli di antara 2 sujud. Ya. Di antara 2 sujud kita lupa untuk menyebutkan Rabbi ghfirli. Nah, ini yang berapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang menyebabkan kita ini diperintahkan sujud sahwi adalah ketika wayajibu sujud sahwi idza syakka fi adadir rakaat falam yadri kam shalla. Dan wajib seseorang itu sujud sahwi ketika dia ragu terhadap jumlah rakaat salat. Sudah berapa rakaat dia salat? Ragu. Ya. Wadzalika asna as-salah. Ketika dia sedang melaksanakan salat. Ya. Ya. Li'annahu adda juz'an min salatihi mutaraddidan fi kaunihi minha aw za'idan 'alaiha fadha'ufatin niyyah. Ya. Jadi ketika dia ragu, dia berada dalam kondisi apakah yang dia lakukan ini masih bagian daripada salat atau sudah menjadi sebuah penambahan. Kalau kita ragukan, kita tidak bisa memastikan ini bagian dari sholat atau ini sesuatu yang ditambah di dalam sholat. Ya, kita tidak tahu berapa jumlah rakaatnya. Maka dalam kondisi itu niat kita itu menjadi lemah. Fadha'ufatin niyyah. Niat yang kita niatkan itu menjadi lemah. Wahtajat lil jabri bis sujud. Maka niat itu perlu dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Dengan sujud sahwi. Ya. Nah, hadisnya apa? Dalilnya apa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitanu falabbasa alaihi." Kalau seseorang itu berdiri dalam salat, maka datanglah syaitan kepadanya untuk mentalbis salat. Ya, jadi syaitan itu sebelum kita sholat sudah diganggu, sementara kita berwudu kita diganggu, ya, mempersiapkan diri untuk sholat kita diganggu. Kalau dia tidak berhasil pada saat kita sholat, dia juga masih mengganggu. Ya.
Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi. Maka datanglah syaitan kepadanya untuk mentalbis, mengaburkan salatnya. Falabbasa alaihi hatta la yadri kam shalla. Sampai dia tidak tahu berapa rakaat ini sementara saya salat. Ya. Kalau sering merasakan ini, sering merasakan ragu-ragu, ini sudah berapa rakaat? Berarti ini orang sering talbis oleh syaitan, dikaburkan oleh syaitan. Ya. 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 Maka alhamdulillah kalau kita sering sholat jamaah. Ya. Sering sholat jamaah itu salah satu hal yang ya kita dapatkan dalam sholat jamaah itu, kan Rasulullah bilang sholatnya 2 orang itu lebih baik dari sholat 1 orang, sholatnya 3 orang itu lebih baik daripada sholat yang 2 orang, seterusnya seperti itu, lebih banyak jamaahnya lebih baik. Kenapa? Karena kalau salah ada yang mengingatkan. Kalau 2 dan dua-duanya lupa, itu kan ya, imamnya lupa, makmumnya juga menghayal juga dalam sholatnya. Ini imam. Akhirnya dua-duanya tidak tahu mau lakukan apa. Nah, makanya sholat yang lebih baik itu, ya kata Rasulullah, 2 orang sholat itu lebih baik dari 1, 3 lebih 1. Makanya semakin banyak jamaah itu semakin bagus. Maka umpamanya kita mau sholat ya di satu masjid, paling afdal kata para ulama, salah satu di antara kriteria masjid yang afdal itu yang paling banyak jamaah. Ya, yang paling banyak jamaahnya. Itu salah satu kriterianya. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi. Maka syaitan datang itu mentalbis, mengaburkan salatnya. Hatta la yadri kam salat, sampai dia tidak tahu berapa rakaat ini. Sudah berapa rakaat dia salat. Fa idza wajada dzalik, kalau dia mendapatkan kondisi yang seperti itu, falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Maka hendaklah dia melaksanakan 2 kali sujud dalam posisi duduk. Ya. Nah, di sini dalam kitab ini dikatakan bagaimana kondisi bentuk lupanya ya. Wa huwa fi hadhil hala baina amrayn, imma an yakuna syak biduni tarjih li ahadil ihtimalain. Jadi keraguannya itu 50-50. Ya, dan tidak ada yang menguatkan salah satunya. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Atau rakaat keempat atau rakaat yang kelima? Dua-duanya sama kuatnya, tidak ada yang menguatkan salah satunya. Jadi 50-50. Ya, sama, syak. Ya, 50-50. Tidak ada yang menguatkan salah satunya. Maka dalam kondisi ini, fa fi hadhil hala ya'khudhu, dalam kondisi yang seperti ini, apa yang dijadikan patokan? Yang paling sedikit atau yang kalau dia ragu? Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Mana yang jadikan patokan? 4 atau 3? Kalau 50-50 ya, keraguan kita tidak ada yang menguatkan. Ini rakaat ketiga, rakaat keempat. Tidak ada yang menguatkan salah satunya. Maka dalam kondisi ini kita ambil yang mana? Yang paling sedikit. Karena itu yang meyakinkan. Karena itu yang lebih yakin itu yang sedikit atau yang banyak? Yang sedikit. Ketika kondisinya tidak bisa kita pastikan, tidak ada yang menguatkan salah satunya, maka yang diambil itu jumlah yang paling sedikit. Ya, ya sama juga umpamanya. Ya makan sesuatu. Saya sudah makan 2 atau makan 3? Ragu dia, atau 3 atau 4 ya. Mana yang yakinnya? Yang paling sedikit. Iya. Yang penting betul-betul ragu ya. Iya, betul-betul ragu, bukan. Iya. Nah, itu yang pertama, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini Rasulullah kasih kaidah, ya. Dalam hadis, idza syakka ahadukum fi salatihi. Kalau seseorang itu ragu dalam salatnya, falam yadri, dia tidak tahu kam shalla salasan am 4. Dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit. Dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit. Dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit. Dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit. Dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit. Dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit. Dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit. Dia tidak tahu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit. Dia tidak ta
rakaat. Salasan am arba'an. Falyatrahi syak. Maka kata Rasulullah, buang keraguan itu. Buang keraguan itu. Wal yabni ala mastaiqana. Dan dia melanjutkan sholatnya dengan apa yang dia yakini. Apa yang diyakini? Yang paling yakin itu, kalau 3, 4, apa yang paling yakin? Ya 3. Ya, paling sedikit. Ya, itu yang paling yakin. Falyabni ala mastaiqan. Summa yasjudu sajidataini qabla an yusallim. Kemudian dia diperintahkan untuk sujud 2 kali sebelum salam. Amma idza ghalaba ala dhannihi wa tarajjaha ahadul ihtimalaini fa innahu ya'malu bihi wa yabni alaihi wa yasjudu sajidataini lis-sahwi. Tapi kalau salah satunya ada yang menguatkan. Ada yang jadi 3, 4. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Tapi ada yang menguatkan. Ini kayaknya lebih condong ke apa? 4 rakaat. 4 rakaat. Mungkin ada sesuatu yang menambah keyakinannya 4 rakaat. Maka dalam kondisi ini, ya, mana yang dia pilih? Ya, yang dia pilih apa yang dia kuatkan. Kecuali ternyata setelah, kalau dia imam ini ya, setelah apa yang dia pilih itu bertentangan dengan mayoritas makmum, berarti pilihannya salah. Ya, jadi umpamanya dia pilih rakaat keempat. Setelah itu dia pasti otomatis, kalau dia pilih rakaat keempat, otomatis imamnya itu tasyahud akhir. Pas tasyahud akhir, makmumnya bilang subhanallah. Dan bukan satu, yang bilang 3 atau bahkan satu masjid. Subhanallah. Apakah imam masih pertahankan keyakinannya di sini? Harus dia gugurkan keyakinannya. Karena ada keyakinan yang lebih meyakinkan. Ya, jadi sesuatu keraguan itu dalam kaidah dikatakan al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan adanya keraguan. Tapi kalau ada keyakinan yang baru, maka keyakinan yang pertama itu menjadi batal. Jadi kalau dia yakin, ya, kalau di sini kan bukan yakin sebenarnya, dia condong bahwa ini 4 rakaat. Tapi ternyata setelah dia tasyahud, makmum semua bilang subhanallah. Berarti makmum sudah mengingatkan bahwa salah. Ya, jadi dia tidak boleh mempertahankan apa yang dia pilih itu. Ya. Nah, maka dalam kondisi yang seperti ini dia pilih apa yang paling kuat, ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, falyataharras sawab, maka dia harus memilih mana yang benar. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan bukan falyabni ala mastaiqan, hendaklah dia melanjutkan salatnya sesuai dengan apa yang dia yakinkan. Dalam riwayat yang lain dikatakan falyataharras sawab, hendaklah dia memilih apa yang benar. Ya, jadi dia harus berijtihad dan merajihkan salah satu daripada keduanya. Ya. Nah, summa liyutimma alaihi, ya, summa liyusallim, summa yasjudu sajdatain. Dalam hadis dikatakan setelah itu dia salam, kemudian setelah itu dia sujud 2 kali, kemudian setelah itu dia salam. Jadi salamnya 2 kali. Kalau kondisinya seperti ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah ini 5 sebab, ya, seseorang itu diwajibkan untuk sujud sahwi. Saya kira demikian. Insya Allah kita akan lanjutkan masih pembahasan sujud sahwi terkait dengan kapan, ya, tadi diwajibkan, tapi ada juga sujud sahwi yang disunnahkan. Kalau tadi ini yang 5 keadaan ini diwajibkan kita sujud sahwi, tapi ada kondisi di mana kita ini tidak wajib sujud sahwi, tapi sunnah sujud sahwi. Nah, kapan itu sujud sahwi menjadi sunnah, ya, dan bagaimana bentuk sujud sahwi, apa yang kita baca pada sujud sahwi, insya Allah kita akan jelaskan pada pelajaran kita yang akan datang. Dan akan melanjutkan dengan sujud tilawah dan sujud syukur, insyaallah ta'ala. Saya kira demikian. Sebelum kita tutup, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disampaikan,
Saya persilahkan. Ya, silakan. Apa? Ini muncul pada saat setelah sholat. Sebelum salam kita baca doa sebelum salam baca sujud sahwi. Apakah ada doanya? Oh, pada saat sujud sahwinya. Maksudnya doa sujud sahwinya tuh tasyahud. Ya. Oke. Jadi yang pertama, kalau setelah apa? Setelah sholat, ya, keraguannya muncul, ya, keraguannya muncul. Maka apa yang meyakinkan? Pilih yang yakin bahwa Anda sudah lakukan. Ya, maka keraguan itu hilangkan. Kecuali keraguan itu dibuktikan dengan keyakinan yang baru. Ini sama kasusnya orang yang sudah wudhu. Dia sudah wudhu, yakin dia sudah wudhu. Setelah itu dia ragu-ragu, tadi saya kentut atau tidak? Atau batal enggak wudhu saya? Jadi sudah ada keyakinan sebelumnya, setelah itu baru muncul keraguan. Nah, sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Nanti keraguannya muncul setelah hukum asalnya Anda ini sujudnya 2 kali. Hukum asalnya itu. Itu yang meyakinkan. Meyakinkan. Jadi keyakinan itu tidak boleh dibatalkan dengan keraguan yang muncul setelah ya sudah. Ya, karena kapan hal-hal itu dipelihara? Akan begitu terus. Itulah namanya kena orang penyakit syak, penyakit ragu-ragu. Sama dengan yang tadi itu. Orang yang sudah wudhu, setelah itu dia bilang, kayaknya saya buang angin. Dia ulangi lagi wudhunya. Setelah itu, akhirnya ulang terus. Itu penyakit syak. Jangan dipelihara yang begitu. Kecuali ada yang kasih tahu, tadi kamu, saya lihat sholatnya kurang. Berarti itu setelah ada yang kasih tahu, maka kita harus itu berarti sudah muncul keyakinan yang baru. Maka itu harus kita jadikan sebagai landasan. Maka kita harus ganti rakaat itu, kemudian setelah itu kita sujud sahwi. Karena rakaat itu dianggap batal, itu yang 1 rakaat yang kita tidak sujud, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita belum tasyahud, maka tasyahud dulu, baru sujud sahwi. Seperti Rasulullah tadi. Nanti beliau rakaat yang ketiga beliau salam. Akhirnya beliau tambah 1 rakaat. Kemudian tasyahud dulu baru salam. Jadi kalau belum tasyahud akhir harus tasyahud dulu. Ya. Kalau sudah tasyahud akhir maka otomatis duduk langsung sujud sahwi saja. Kemudian setelah itu salam, ya. Wallahu a'lam. Nanti apa bacaannya insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, 5 rakaat. Nggak boleh lagi duduk. Iya. Sujud sahwi. Iya. Jadi memang itu benar ya. Kalau dia sudah tegak berdiri maka tidak boleh dia duduk. Ya. Harus dia tetap berdiri. Tapi ini dalam kondisi rakaat kedua ke rakaat yang
ketiga. Rakaat kedua dan ketiga. Jadi kalau ada orang sholat 2 rakaat, kemudian setelah rakaat kedua dia tidak tasyahud awal, dia langsung berdiri. Dalam hadis katakan, kalau dia baru mau bangkit, ya, baru mau bangkit, sebagian membatasinya, kalau dia belum seperti posisi kayak ruku, masih baru mau angkat, itu masih boleh duduk. Tapi kalau dia sudah seperti ruku, apalagi sudah mau bangkit lurus, maka dia lanjut saja. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena para ulama katakan, kalau kita sudah tegak berdiri, itu berarti kita sudah pada rakaat berikutnya. Tidak boleh lagi kita batalkan rakaat itu. Tapi ini masih dalam jumlah rakaat sholat yang benar. Nah, kejadiannya yang dalam hadis itu, ini 5 rakaat. Nah, kalau kita mengetahuinya di rakaat yang kelima, sementara kita sholat, apakah boleh kita tambah? Oh, ini kan saya sudah berdiri, tidak boleh lagi. Sholat duhur cuma 4 rakaat, tidak boleh ditambah 5. Karena kapan kita tambah, berarti kita telah menambah 1 rakaat dengan sengaja, tidak boleh. Maka pada saat kita tahu rakaat kelima, sementara kita sholat, kewajiban kita langsung duduk tasyahud. Duduk tasyahud, kemudian setelah itu kita sujud sahwi, kemudian salam. Ya, jelas ya. Wih, bukan 1 ini, 2, 3. Masya Allah. Ya, silakan kita dulukan orang tua dulu. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, mereka menganggap, atau dalam orang yang berpaham atau mengamalkan mazhab Syafi'i, memang dalam mazhab Syafi'i, kunut itu masuk dalam kategori sunnatul ab'ad, namanya sunnatul ab'ad atau sunnah ba'diyah. Itu sama kedudukannya dengan wajib. Sama dengan kedudukan tasyahud awal itu, kunut itu. Jadi memang wajar dalam mazhab Syafi'i, kalau mereka tidak kunut, maka mereka sujud sahwi. Meskipun sujud sahwi itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, secara umum hukumnya sunnah. Maka tidak heran kalau ada orang yang tidak kunut subuh dalam mazhab Syafi'i, kemudian setelah itu dia ganti dengan sujud sahwi. Maka memang seperti itu. Seperti itu dalam buku-buku mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena kunutnya itu dianggap bagian daripada sholat. Sunnatul ab'ad namanya, sunnatul ab'ad. Sunnah dalam mazhab Syafi'i itu ada 2. Ada namanya sunnatul ab'ad, ada namanya sunnatul hayat. Nah, sunnatul ab'ad ini, itu kedudukannya sama dengan wajib. Sama dengan tasyahud awal. Nah, kunut itu sunnatul ab'ad itu. Maka ketika ditinggalkan, maka mereka sujud sahwi. Kalau sunnatul hayat, seperti mengangkat tangan, itu tidak mengapa, kalau kita tinggalkan, tidak perlu sujud sahwi. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Meskipun mereka menganggap bahwa sujud sahwinya itu sunnah. Saya kira demikian para jamaah sekalian yang belum sempat, insyaallah dalam kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.